Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada peserta didik baru SMP Dharma Praja tahun pelajaran 2020-2021. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa bertatap muka secara daring melalui video singkat ini dengan materi sarana prasarana. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Siluh Padi Ardani. Saya salah satu guru SMP Dharma Praja yang mengajar bahasa Indonesia khususnya di kelas 9. Di sebelah saya, silakan Ibu. Nama saya Ibu Ninyoman Mayuri, di mana di sini Ibu ditugaskan mengajar mata pelajaran IPA kelas 7. Selanjutnya, sebelum penyampaian materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu DRA Ninyoman Mayuri. Sebelum ke materi, Ibu ingatkan, mungkin sebelumnya juga sudah pernah kalian kerjakan. Jadi, silakan nanti selama penjelasan materi atau selama video berlangsung, silakan nanti kalian jangan lupa, nanti di akhir video akan ada absen siswa. Selanjutnya ada pertanyaan dari narasumber dan link yang akan di-share ke grup masing-masing untuk kalian lebih detailnya menjawab pertanyaan. Oke, selanjutnya untuk pemaparan materi saya persilahkan ibunya. Silakan Ibu. Om Swastiastu. Selamat siang dan selamat datang Ibu ucapkan kepada calon peserta didik baru SMP Dharma Praja tahun pelajaran 2020-2021. Ibu akan menyampaikan materi mengenai sarana prasarana yang ada di SMP Dharma Praja Denpasar. Mengenai sarana prasarana yang ada di SMP Dharma Praja, Ibu jelaskan dulu apa itu sarana prasarana. Sarana prasarana suatu instansi sekolah tidak terlepas dari yang namanya sarana dan prasarana yang merupakan alat atau bahan pendukung dalam berlangsungnya proses belajar dan mengajar di sekolah. Di mana sarana prasarana yang ada di SMP Dharma Praja itu meliputi ada ruang belajar, ada ruang kantor, ada ruang perpustakaan, ruang penunjang, dan lapangan dan halaman. Ruang belajar, di mana ruang belajar tersebut merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dilihat dari kegunaannya. Ruang belajar terdiri dari dua macam, yaitu ruang kelas. Apa itu ruang kelas? Ruang kelas adalah suatu ruangan yang digunakan oleh guru dan siswa untuk melakukan proses belajar mengajar. Yang kedua, itu ruang praktikum. Ruang praktikum adalah suatu ruangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan praktikum yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, alat uji, alat penelitian, guna mendukung kegiatan praktikum itu sendiri. Nah, di SMP Dharma Praja
terdapat beberapa ruang praktikum yang ada di sekolah kita. Di antaranya ada ruang kesenian, ada ruang olahraga, ada ruang keterampilan, ruang laboratorium bahasa, laboratorium IPA, laboratorium komputer. Nah, coba Kilo, ini ada ruang belajar yang terletak di gedung utara. Ya, mungkin anak-anak bisa lihat di sana. Jadi ruang belajar kita ini ada di gedung utara ya namanya anak-anak. Jadi di gedung utara itu ada 2 lantai, yaitu lantai 1 dan lantai 2. Nah, di lantai 1 dan lantai 2 itu terdapat 10 ruangan ya Bu ya di sana ya. Terdapat 10 ruangan. Nah, di dalam ruangannya itu masing-masing fasilitasnya lengkap ya Bu ya. Di sana lengkap. ada apa aja Ibu di sana Bu? Ada dilengkapi dengan AC-nya, dilengkapi dengan papan tulisnya. Ya jelas namanya ruang kelas pasti ada bangku, meja guru gitu kan. Ya, pokoknya di sana lengkap sesuai dengan kebutuhan kalian ya saat belajar ya. Jadi nanti di kalian di sana di dalam ruangan kelasnya itu seandainya nanti kita kan nggak tahu ya Bu, tiba-tiba AC mati kayak gitu ya Bu ya. Nanti kita di sana ada apa namanya Bu ya? Ventilasi, udah Ada lengkap apa juga ventilasinya. ya, ada kipas anginnya nggak Bu di sana Ada Bu? kipas anginnya, ada untuk apabila AC-nya mati nanti kipas angin kita gunakan. Ya, jadi kalian kalau misalnya masuk siang nanti ya anak-anak ya, masuk siang kita kan sekolahnya siang jam berapa Bu mulainya? Mulainya jam 13.00. Ya, jam 13 atau jam 1 ya anak-anak ya. Dan Jadi berakhir jam berapa Ibu? jam setengah 6 nanti Ya, berakhirnya. berakhirnya jam 15.30. Ya, nanti di sana kalian tidak usah khawatir kalau belajar siang. Jadi pokoknya kalian bisa tenang dan nyaman belajar dalam kelasnya itu ya bersama teman-teman dan ibu guru masing-masing ya saat pelajaran ya Bu. Ya. Nah, tadi ruang belajar yang di sebelah utara juga ada di sebelahnya itu ada juga ruang belajar lagi di 2 lantai. Dan mungkin ada di sana juga terdiri dari 10 ruangan ya Bu ya di sana. Kalian bisa lihat di sana. Jadi nanti kalau kalian bersekolah itu kan bisa baca ya tulisannya di sana. Itu ada kawasan tanpa rokok ya Bu di sana ya. Jadi kita sangat-sangat menjaga ya Ibu di sana ya anak-anak kita, anak Jangan didik sampai anak kita didik merokok, Ya, sangat kan. berbahaya bagi kesehatannya ya Nak ya. Nah, jadi akan dipantau terus. Nanti kalau sampai ada Bu yang melanggar, misalnya nanti ada yang ketahuan bawa rokok, ada sanksinya nggak nanti Bu? Kalau ada anaknya sampai melanggar, karena kita ada aturan tata tertib sekolah, tata tertib siswa, dilarang merokok. Kalau dia melanggar, kita langsung masuk ke ruang BK. Di sana kan tulisannya tanpa rokok ya Bu ya, kawasan tanpa rokok ya. Kalau misalnya cuman bawa aja boleh nggak Bu kira-kira? Bawa aja nggak boleh, itu namanya juga membawa rokok. Orang kawasan tanpa rokok. Jadi membawa tidak boleh, menghirup juga tidak boleh ya Bu di sana. Ya. Berikutnya. Nah, ada di sini ruang belajar di sebelah barat. Ruang belajar di sebelah barat tersebut terdiri dari dua lantai. Ya. Di mana di sana terdapat 6 ruangan. Ya, jadi nanti anak-anak di sana ada 6 ruangan. Mungkin kalau kalian kan calon siswa baru kelas 7 ya. Nanti kalau di gedung barat ini nanti ada kakak-kakak kelas kalian yang nanti menempati ruangan ini ya Bu ya. Jadi nanti ada kelas 3. Kelas 3-nya sekarang kita berjumlah berapa kelas Bu? Kelas 3-nya 17. 17 ya, mungkin nanti nambah di ruangan utara ya Bu Ya, ya, nambah di ruangan utara. lagi 1. Jadi ini tanpa sisi baratnya ada 6 ruangan. Nanti khusus ini yang ruang baratnya untuk kelas 3 ya Bu ya. Ya, untuk kelas 3, tapi kekurangannya di sebelahnya nanti ada. Oke. Nah, di sini ada di sebelah timur lagi itu ada ruangan laboratorium. Di sana ada juga lagi 1 lantai, di mana lantai paling bawah itu letaknya laboratorium IPA. Kemudian di atasnya lantai 2-nya ada
3 ruangan lagi tempat belajar kita. Ya, mungkin di tampilan di sana bisa kalian anak-anak lihat kan di sana ada sedikit kayak gambar-gambar anak-anak ya di sana. Jadi nanti kalian ada mungkin beberapa kelas nanti kita untuk kelas satunya akan ditempatkan di bagian atas ya Bu ya. Kelas 3 kelas 1 yang lagi 3 kelas bagian atas. Iya. Di bawahnya itu ada laboratorium Ya, IPA. laboratorium IPA ya. Nah, mungkin kalian kalau belum ke sini mungkin belum tahu ya Bu ya. Jadi di yayasan kita ini kan ada 3. Jadi nanti kita ada TK-nya, kita ada SMP. Nah, perlu Ibu ingatkan juga di sini karena yayasan kita ini adalah Yayasan Dharma Praja Badung. Tapi yang punyanya Badung, tapi tempatnya di Denpasar. Oke. Terdiri dari ada SMA, SMP, dan TK. Itu yang kita miliki. Nanti ruangan di sebelah labnya itu Bu ya. Nanti kita anak-anak itu ada anak-anak TK dan lantai bawah ya Bu ya, belajar nanti ya Di sebelah baratnya ada anak TK, sebelah lab barat. Ya, jadi di gedung di TK ya, biasa kita sebut dengan gedung TK ya Bu ya di sana. Tapi gedung TK itu juga disediakan lab IPA. Nah, di lab IPA-nya itu nanti di dalam labnya itu kita akan jelaskan lebih detail lagi ya Bu ya, apa saja yang ada di dalam labnya. Ini kan sisi luarnya aja dulu Bu ya. Nah, kan? Nah, Tadi udah dibilang setiap ruangan itu dilengkapi dengan AC-nya. jadi lab IPA-nya juga ada AC-nya. Ada juga Bu. AC-nya. Jadi nanti kalau kalian ada praktek-praktek kegiatan IPA, fisika ada nggak Bu di sana? Ada fisikanya, ada alatnya, kimianya ada, biologinya lengkap lah di sana. Iya, nanti di sana kalian juga nggak usah khawatir. Semua ruangan di sekolah kita juga menggunakan AC ya Bu ya. Ya, semua menggunakan AC. Jadi kita belajarnya nyaman, walaupun kita masuk siang, kita nyaman belajarnya. Nah, ini di mana ini Bu ya? Ini Ini? sarana AC. Oh, di ruang dalam. semua ruangan dan dilengkapi. Ini ruang administrasi ya Bu ya. Nanti kalau kalian keperluan dengan administrasi, ya mungkin di sana tidak ditampilkan ya Bu ya. Tapi kita biar kalian tahu juga. Jadi selain ruangan kelas, lab juga ada kita punya ruangan administrasi. Jadi administrasinya itu ya sama juga ada AC-nya di sana juga di sana Bu ya. Ya. Silakan lanjut. Nah, kita kembali lagi ke ruangan IPA nih Bu ya. IPA di mana tadi ruangan IPA? Ya, kita di gedung TK ya biasa kita sebut ya Bu ya. Gedung TK. Nah, bisa mungkin dilihat di sana, mungkin ibunya yang bisa lebih jelas Iya, detail itu menjelaskan ya Bu. ini di laboratorium ini sudah dilengkapi dengan alat-alatnya. Alat IPA ada seperti kit, seperti timbangan, mikroskop, torso. Nah, itu semua digunakan untuk alat dalam praktikum supaya kita belajarnya lebih lancar. Ya. Di sana juga ada kayak baju apa Iya. namanya Bu ya? Oh, baju labnya udah kita siapkan, baju labnya udah ada juga. Kalau anak-anak mau praktikum, sebelum praktikum dilengkapkan dengan melengkapi baju pakaiannya, harus ada pakaian labnya. Ya, karena masuk lab tuh steril ya Bu Steril, ya. harus steril dengan cara melepas kaki, melepas kakinya. Alas kaki ya Bu. Kakinya ya, maaf ya, alas kaki. Nanti kalau kakinya dilepas nggak bisa jalan. Iya, nggak bisa jalan nanti. Ya, oke, berikutnya. Nah, Nah, ini juga apa ini Bu? lengkap. Ini ya khusus ini fisikanya yang bagian atas tuh kit. Kalau pelajaran fisika nanti anak ada kitnya itu. Kemudian di bawahnya itu kimia itu bagian gelas-gelas kimia, ada gelas ukurnya, ada tabung reaksinya gitu. Kemudian ada di sebelahnya itu timbangan. Fisika itu yang punya timbang. Kalau kita mau praktikum apa ditimbang dulu berapa gram kita mau menggunakan alat tersebut. Nah, ini semua torso. Ya. Torso itu apa ya Bu ya? Torso itu adalah media. Media. Kalau kita belajar biologi, kita harus mengenal di dalam tubuh kita itu ada apa saja, bagian-bagian apa saja. Ada bagian dalamnya, ada bagian luarnya. Kita langsung dapat melihatnya. Bagian dalamnya ada bagian-bagian yang khusus organ dalam itu yang mana. Iya. Itu dijelaskan nanti dalam belajar IPA. Dibiarkan berarti di dalam apa aja yang ada dalam tubuh kita itu ada organ dalamnya, ada ginjalnya, ada jantung, hati, paru-paru. Itu kita langsung buka. Kalau kelihatan bagaimana bentuk hatinya, bagaimana bentuk jantungnya. Supaya kita tahu pakai kita hati sama jantung beda ya Bu? beda. Oh. Kalau jantung pemompa darah dia. Kalau hati sebagai penawar racun. Itu model kelihatan di dalam tubuh kita ada
organ-organ bentuknya seperti ini, fungsinya apa gitu anak-anak. Ya, nanti Nanti mungkin di kelas waktu pelajaran IPA, kita tahu kita nanti ketemu, kita akan praktikum khusus bagian organ dalam kelihatan langsung. ya kebetulan juga ibunya langsung mengisi Bu ya di yang sana langsung ya. mengisi. Nah, Nah, nanti di sini apa guna laboratorium IPA? Dia memiliki fungsi, ya. Fungsi daripada laboratorium IPA antara lain satu, untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajar PBM di sekolah sehingga kualitas hasilnya semakin meningkat. Ya. Fungsi yang kedua, memberikan penguatan dalam rangka memperkaya dan memperdalam pemahaman peserta didik mengenai konsep-konsep dasar IPA. jadi ini khusus pelajaran Ibu ya Bu Ya, ya. Jadi khususnya apa langsung penggunaannya. sama narasumbernya ya Bu ya. Sekarang di samping dia memiliki fungsi, Tujuan ya Bu di sana. tujuan juga harus punya tujuan. Jadi kayak hidup ya Bu ya. Kita harus punya di sini juga kalau labnya kita harus Kita punya tujuan. Ya. Di mana tujuan dari itu adalah satu, menjadi acuan operasional bagi pengelola laboratorium dalam mengelola dan memanfaatkan laboratorium IPA secara optimal. Kita harus ada tujuan. Yang kedua, menjadi acuan operasional bagi guru IPA dalam memanfaatkan laboratorium sebagai sarana dan prasarana pembelajaran IPA untuk mengembangkan keterampilan proses sains sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, di sini Nah, di sini tadi Ibu sudah jelaskan selain laboratorium ada juga laboratorium komputer. Coba jelaskan sedikit mengenai laboratorium komputer. Apa mungkin, kita punya lab komputer? kalau lab komputernya ya Bu ya, mungkin Ya. kalian bisa lihat di sana. Yang di sana cuma tertera satu ruangan. Sebenarnya kita punya banyak Bu ya komputernya. Ya, komputer labnya ada berapa di sana? Labnya nanti di sana. Kalau kalian kita mudah-mudahan bisa bertatap muka ya. Kalau kalian yang suka teknologi nanti bisa memilih ekstra komputer nanti di sana kita punya komputernya banyak ya. Iya. Di sana lab komputernya kita punya 2 ruangan untuk lab komputernya ya Bu ya. Kurang lebih 100 ya Bu ya. Ada ya Bu ya? Kalau di lab komputer bagian timur itu berjumlah 45, kemudian bagian baratnya berjumlah 40. Ya kurang lebih ya Bu ya. Kurang lebih gitu. 90-an ya Bu ya. 90-an. Ya. Jadi kalau kalian nanti Berarti untuk komputernya jangan ragu lagi ya Bu ya, bisa Kalau menampung anak banyak ingin siswa. beli ekstra komputer itu sudah disiapkan, ada sarananya. Ekstra komputer kita tinggal pilih ekstranya saja. Ya, kalau yang berminat dan suka ya Bu ya. Oke. Nanti karena adanya komputer kita juga bisa Nah. ujiannya, nanti ujian Kita berbasis komputer. Nah, ini di ruangan yang lagi satu ya Bu ya, Iya. di laboratorium komputer yang keduanya. yang kedua di sebelah baratnya ini. Ya, jadi nanti kalian di sekolah kita ini, kalau misalnya kita bisa bertatap muka secara langsung ya Bu ya. Iya. Nanti kalau kita ada ulangan-ulangan online kan bisa Ya, dimanfaatin ya, bisa Bu ya. dimanfaatkan. Sekarang kan kita mulai akan membuat ulangan online. Iya. Jadi nanti kalian tidak harus sih berpatokan sama HP Bu ya. Iya. Jadi nanti kalian biar enggak marah-marah minta HP bagi yang belum punya HP ya di sana. Jadi kalian bisa manfaatkan sarana yang ada di SMP sekolah. Dharma Praja. Ya, sekolah kita. Komputernya. Ada WiFi nggak Bu di sana Bu? Wifi-nya ada juga, AC-nya juga ada. Oh, AC-nya ada. Tapi dia ya, pokoknya nyaman kita belajar di SMP Dharma Praja. Ya, ada WiFi-nya, ada AC-nya ya Bu ya di sana ya. Langsung. Jadi di sana nggak perlu lagu lagi ya Bu ya, udah aman deh pokoknya di sana. Nah, ini ruang apa Bu? Ini ruang kesenian. Ya, sarananya ada gong ya Bu ya di sana. Nah, bagi kalian yang suka seni ya, ada yang menggambar. Kita punya rindik ya Bu ya. Punya Nah, dari ini. Nah, bagi yang suka nari, suka menggambar, ya yang berbau-bau seni lah gitu lah Bu ya. berbau seni. Nanti kalian bisa kembangkan atau bakat kalian di sekolah kita juga Ya, dengan pembinaan ekstranya, ekstranya. ekstra tari, itu ada ekstra tarinya. Nah, Kita khusus kembangkan di sini kalau anak senang nari. Dan kita juga gurunya yang sudah berpengalaman pastinya Bu ya di sana. Berikutnya silakan. Nah,
panggung panggung Apa kesenian panggungnya ini? panggung kesenian Iya. ya. Nah, nanti kalian yang kan sudah milih ekstra tadi nih Bu ya, Iya. biasanya ya. Nah, setiap ada kegiatan acara-acara apapun di sekolah yang memang kalian pingin tampil atau ditampilkan nanti di sekolah, kalian akan tampil di depan guru semua Bu ya. Iya. TK, SMP, Ulang tahun SMA. yayasan, Nah, kita biasa setiap ya. tahun rayakan ini TK mengeluarkan juga gininya, Iya, berapa yang baik. dia gini. Nah, kalian yang nanti yang suka nari akan tampil di depan semua guru ya Bu ya nanti di sana. Bukan tari aja, yang senang berpuisi. Ya bisa Bu ya di sana ya. Ya berikutnya, nah berikutnya ada ruangan apa lagi Bu di sana Bu? Ruangan apa ini? Ruangan administrasi ya? Heeh. Nah, ruang kantor. Nah, di mana ruang kantor di sini letaknya di gedung barat, terletak pada lantai 3. Sebelum Ibu menjelaskan tempatnya di mana, apa itu ruang kantor? Ruang kantor itu digunakan oleh tenaga kependidikan untuk menjalankan kegiatan administrasi sekolah yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta pusat pelayanan informasi mengenai kependidikan. Ya, di ruangan kantor itu kan ada beberapa Bu ya. Kan ruangan administrasi kan kita punya luas Bu ya. Jadi Iya. di ruangan kantor itu nanti biar kalian tidak bingung, nanti ada ruang kepala Letaknya di mana tadi ruang kantornya itu? di selatan Bu ya. Di Jadi selatan di lantai 3. ya di lantai 2 Bu. Lantai 2 ya? Iya, Oh, iya. maaf, di lantai 3 itu ada Perpustakaan perpustakaan kan. sama lab komputer. Jadi di lantai 2 Bu ya. Nanti anak-anaknya bingung ke lantai 3. Iya, di lantai 3 ya, maaf Ya. lantai 2. Ya, jadi di ruang kantor itu nanti ada ruangan kepala sekolah, ada ruang piket, ada ruang guru, ada ruang tata usaha. Itu yang berkaitan dengan kantor sekolah kita ya Bu ya. Berikutnya silakan. Nah, Ini ruang kepala sekolah. Nah, ini ruang kepala sekolah. jadi nanti Nggak asing lagi. Siapa Ah, nama ah, kepala ah. sekolah SMP Dharma Praja? Ayo masih inget nggak? Masih. Iya. Nanti kalau kalian mau nyari bapak kepala sekolahnya, jadi bapak sekolahnya punya ruangan khusus nanti di sana ya. Iya. Ingat kalau masuk itu ikuti tata krama yang sudah nanti diberikan nanti di sana ya. Dan berikutnya ruang guru. Apa fungsi ruang guru di sini? Fungsi ruang gurunya untuk guru-gurunya Bu ya. Iya, dia Ya. pada saat istirahat, dia istirahatnya di sini. Selain istirahat, dia juga melakukan kegiatan administrasinya. Ya, nanti kalau kalian mudah-mudahan ya kita bisa bertatap muka. Jadi nanti kalau kalian mau ingat ya gurunya nanti siapa, nama gurunya siapa. Jangan nanti bilang Jangan nyari nama guru bahasa. Iya, Dari guru bahasa. IPA gitu. Ingat nama gurunya. Ya, kan kemarin sudah dikenalkan Bu ya untuk Iya, warga sudah sekolahnya. Jadi kalian diingat-ingat dulu siapa gurunya yang ngajar, siapa namanya. Jangan nanti saya mau nyari guru bahasa Indonesia. Itu guru bahasa Indonesia kan ada banyak Bu orang ya. ada namanya. Ya, jadi di ruangan guru nanti ada banyak guru Bu ya di sana banyak guru. untuk setiap harinya saat kita bertatap muka. Jadi kalau kalian daring nanti kalian kan sudah diberikan pengenalan warga sekolahnya. Jadi kalian bisa menghubungi gurunya masing-masing yang sudah disediakan di sana. Itu untuk ruangan guru. Silakan ruangan gurunya lengkap nanti ada di sana. Ada tempat gurunya di mana duduknya. Nanti ada kalian bisa lihat ada foto-foto guru. Masing-masing guru punya tempat tersendiri. Iya di sana. Silakan berikutnya. Ini tampak Nah, ini ruang tata usaha. tata usaha. Mungkin bisa dilihat ya kalian Iya. ditampilkan di sana. Hanya sebanyak. Ruang tata usaha atau administrasinya kita sudah mengikuti protokol ya Bu di sana ya Bu ya. Karena sekarang masa Pandemi ya. Jadi harus kita mengikuti protokol kesehatannya. ya makanya ruangannya mungkin bisa kalian lihat disusun agak sedikit tampilannya beda dari yang biasa di era normal ya yang bisa dibilang. Jadi ruangannya itu ada apa ya Bu ya di Nah, di sini sana? ada jelas ruangan tata usaha, ada kepala tata usahanya, ada pegawainya di sini khusus mengurusi administrasi sekolah. Kepala Nanti- ada KTU-nya di sini kepala tata usahanya. Anak-anak harus tahu juga. Mungkin udah dijelaskan sama pengenalan siapa KTU kita namanya, mungkin udah tahu anak-anak. Ya, di ruangan ini kalian untuk urusan surat-surat, informasi tentang apa, jadi kalian bisa menanyakan di ruangan tata usaha ini berkaitan dengan administrasi ya Bu ya. Kita nanti semua
bisa kalian melalui ruangan ini kalian bisa, dan tetap ingat jaga kesehatan dan jaga kebersihan tangan ya sebelum masuk ke ruangan ini ya, karena kalian kalau ke sekolah. Berikutnya ruang perpustakaan. Nah, di sini ruang perpustakaan itu merupakan tempat penyimpanan berbagai macam buku yang mencakup kepentingan siswa dalam proses penambahan ilmu dan wawasan di sekolah. nah, ruangan perpustakaan. Jadi di sekolah kita ada ruangan tempat penyimpanan buku ya Bu ya. Ada namanya ruang perpustakaan. Berikutnya, jadi untuk menambah ilmu ya dari sana ya Bu. Berikutnya silakan. Nah, kalian bisa lihat tampilannya di sana. Nah, di ruangan perpustakaan ini kalau kita di era normal ya Bu ya. Iya. Jadi di era normal kalau kalian saat-saat jam istirahat atau saat ada tugas dari gurunya masing-masing. Jadi kalian bisa mencari tugasnya itu ke perpustakaan. Nah, kalau di sana perpustakaannya itu kan kalian bisa lihat ada buku-bukunya di sana kan. Di sana ada siswanya. Buku-bukunya di sana. Perpustakaannya itu lengkap juga Bu ya, ada wifi-nya Bu ya. Wifi-nya juga ada. Nah, jelas di sini kalau perpustakaan ada pegawainya, ada kepala perpustakaannya. Nah, nanti di dalam ruangan perpustakaannya ini, kalau kalian mau minjam buku, itu tidak boleh sembarangan juga mau minjam ya. Jadi di perpustakaannya kita juga punya aturan tersendiri ya Bu ya di sana. Jadi aturannya itu nanti kalian ada pinjam nanti akan mengikuti aturan yang ada di perpustakaan. Jadi nanti di perpustakaannya itu ada beberapa hal yang harus kalian ikuti aturannya. Nah, kalau di musim pandemi seperti ini, kita juga nanti ada rencana untuk perpustakaan online ya Bu ya. Jadi kalau kalian mau pinjam buku sekolah lewat perpustakaan online kita, nanti itu bisa juga. Mudah-mudahan bisa berjalan ya nanti untuk perpustakaan online untuk sekolah kita ya Bu ya. Nanti kalian bisa lewat aplikasi Idlis ya namanya. Mungkin untuk lebih detailnya nanti kalian akan bisa tanya-tanya lagi. Di samping itu untuk online bukunya juga banyak ya Bu dari sana ya. Berikutnya, di sini ada juga ruang penunjang lainnya. Jadi yang disebut ruang penunjang jelas digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan lain selain proses belajar mengajar dan administrasi. Yang termasuk ruang penunjang di sini diantaranya adalah ruang OSIS atau organisasi siswa, ruang UKS, unit kesehatan sekolah, ruang BK, tempat ibadah, koperasi sekolah, kantin sekolah, toilet guru dan toilet siswa, gedung serbaguna. Inilah sarana penunjang, ruang penunjang kita. ya, berikutnya. Nah, UKS, ruang UKS ya Bu. Sebelum bagaimana bentuk ruang UKS kita jelaskan dulu pengertian usaha kesehatan sekolah atau UKS adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah, perguruan agama, serta usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan di lingkungan sekolah. Nah, sekarang tujuan USES UKS itu apa? Kenapa kita mendirikan UKS? Jelas memiliki tujuan. Tujuan USES UKS di Dharma Praja, 1. Menurunkan angka kesakitan anak sekolah. Yang kedua, meningkatkan kesehatan peserta didik, baik fisik, mental, maupun sosial. Yang ketiga, agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah. Itulah tujuannya ada UKS di SMP Dharma Praja. Sekarang selain dari tujuan umum ada tujuan khususnya juga. Tujuan khusus dari UKS, 1. Meningkatkan cakupan
pelayanan kesehatan terhadap anak sekolah. Tujuan khusus yang kedua, meningkatkan daya tangkal dan daya hayat terhadap pengaruh buruk narkotika seperti rokok, alkohol, dan obat berbahaya lainnya. Itu tujuannya kita mendirikan UKS di SMP Dharma Praja. Nah, bisa dilihat di sana. Bisa dilihat. Jadi di sana di ruangannya itu seperti yang Ibu bilang tadi ya Bu ya, tujuannya kita ya. Jadi anak-anak itu nggak perlu khawatir ya Bu ya, nanti kalau misalnya dia sakit di sekolah, jadi dia tidak dipaksa Bu ya belajar di ruangannya Bu ya. Nanti kita siapkan di sana di ruangan UKS dan nanti ada yang jaga Bu ya di sana ya, nggak pasnya sendiri. Jadi di ruangan UKS itu lengkap dengan obat-obatannya, alat-alatnya juga lengkap nanti di sana Bu ya, untuk alat ukurnya. Jadi semua yang berkaitan dengan kesehatan nanti di sana. Jadi kalau kalian misalnya tiba-tiba sakit gitu Bu ya di sekolah ya, akan diantar langsung ke ruangan UKS-nya dan akan diberikan obat ya di sana ya. Berikutnya coba kita tampilkan di sana lebih dalam lagi, ada ruang UKS-nya itu. Nah, kalian bisa lihat di sana. Bu ya. Jadi bisa kalian lihat di sana. Ini bukan rumah sakit ya Bu ya. Iya, ini bukan rumah sakit, ini ruangan UKS. UKS unit kesehatan siswa. Jadi khusus SMP kita punya Bu ya. Ruang UKS. Ya, jadi di sana kalian bisa lihat mungkin kayak seperti di rumah sakit ya Bu ya. Sakit, Tapi jangan takut ya lihatnya ya. Jadi nanti di sana tuh misalnya biar kalian tuh kalau sakit itu bisa tidur atau rebahan Bu ya di sana ya. Dan tempatnya juga di sana ada, bisa dilihat ada korden ya Bu ya di sana. Di atasnya itu ada tempat obat Bu ya di sana ya. Apa namanya itu? UKS-nya. Nanti kalau kalian sakit tenang aja, ya nggak perlu khawatir ya Bu ya. Nanti di sana Seandainya nggak bisa kita obati di UKS, biasanya kita langsung rujukkan ke rumah sakit yang terdekat. Di sini ada rumah sakit Wangaya. ya, semoga nggak ada yang sakit keras ya. Ya kalau misalnya kita kan nggak tahu kita ya nggak tahu kondisinya Bu kondisi ya. kita itu beda. Jadi ruangan UKS-nya itu yang kita punya ada 2 tempat tidur ya Bu ya di sana. Nanti kalau misalnya bukan itu tidurnya isinya satu-satu kan Bu ya. Iya, Jadinya satu-satu. jadi biar ada temennya, kan nggak bisa kalau tidur berdua Bu ya di sana ya Bu ya. Harus orang sakit namanya harus dia dapat istirahat Biar yang cukup, istirahat biar terganggu tenang dia, ya. biar nggak tenang dia. Tapi nanti diingatkan juga Bu ya saat pulang biar nggak dia ketiduran nanti di Iya, sana. pas jam pulang langsung kita bangunkan dia, atau panggil orang tuanya. Ya, nanti ditelepon orang tuanya. Atau Bu. kita yang dari sekolah mengantar ke rumahnya. Ya, nanti kita sekolah siap sedia Bu ya, mengantar sampai tempat rumahnya Bu ya kalau tidak ada yang jemput Bu ya. Nah, itu ruang UKS yang kita punya untuk siswanya. Silakan berikutnya. Nah, di situ ada ruang BK. ini ruang BK sebagai tempat penyelesaian masalah siswa. ya, Misalnya kalau ada masalah, jangan sampai siswa itu dia main hakim sendiri. Iya. Apa permasalahan yang dia miliki, dia harus Sampaikan konsultasi ke ruang konseling ya, BK. Bu. Ya, nanti ada guru BK di sana. Dia akan memecahkan masalah yang dia hadapi. Jangan sampai anak-anak itu main hakim sendiri. Ya, di ruangan BK ini kalian juga akan seandainya Bu ya bertatap muka, kita bisa dikasih kesempatan bertatap muka langsung. Jadi di ruangan BK ini kalian tidak usah takut atau malu ya Bu ya. Karena ini kita ruangannya kan tertutup Bu ya, tidak ada siapa. Jadi kalian untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin agak pribadi ya Bu ya di sana ya. Kalian bisa Jamin dah rahasianya. rahasianya cuma untuk guru dan siswa tersebut yang punya masalah. Semoga nanti kalian tidak ada masalah ya anak-anak ya di sekolah kita ini, dan jangan sampai membuat masalah Bu ya. Kita ke sekolah kan tujuannya bukan buat masalah Bu ya, tapi untuk apa Bu ya? Belajar, Belajar. cari teman yang banyak. Jangan kita permusuhan. Ya, nanti di ruangan BK ini boleh nggak Bu? Kalau misalnya dia curhat masalah sendiri-sendiri itu nggak boleh Bu? Boleh. Siapa tahu guru BK bisa memecahkan masalah yang dia hadapi. Ya, misalnya di rumah lagi ada masalah sama Ada siapa. orang tua atau dengan Jadi siapa. ke sekolah itu kan nggak tenang ya Bu ya. Jadi di sini sebelum misalnya masuk kelas,
maksudnya lagi malas masuk kelas itu. Ya. Bukan berarti kalian harus bolos ya Bu ya kan, Ya. jadi kalian bisa cari Konsultasi di sana, dari ketenangan diri, Nyari ketenangan diri Apa, dulu. untuk memecahkan masalah yang dihadapi itu. Ya, nanti bisa konsultasikan sama guru BK-nya Guru Bu BK-nya. ya. Guru BK-nya dijamin rahasianya cuman sama Guru BK dengan bersangkutan. ya. Kita ini ruangannya tidak ada yang boleh masuk Ya, kecuali yang bermasalah. bermasalah. Ya. Dan yang bukan bermasalah bisa selain bermasalah dia harus Bisa membimbing ya Bu. membimbing Nah, ya, mohon bimbingan. Iya. Tidak bisa, harus bukan hanya yang punya masalah aja ke sana. Kalau yang ingin meningkatkan pelajarnya bagaimana bisa juga di sana ditingkatkan dengan Ya, BK. ya. Di sini tujuannya tetap ya Bu ya, baik guru BK. Ya. Kita tujuannya pastinya membimbing yang Ya. lebih baik Bu ya, Ya, yang lebih pastinya baik. Bu ya. Oke, berikutnya toilet. Ini apa nih? Toilet. Ada ini toilet siswa Bu ya, Toilet siswa dan toilet guru. guru. Nah, kalian kita punya berapa toilet Bu? Toilet itu kira-kira berapa ya, setiap ini ada toiletnya, setiap kelas, Setiap setiap gedung ya, setiap gedung. Kita kan dipisah Bu ya, Iya. toilet perempuan. Perempuannya ada toilet perempuan, kemudian toilet untuk putra ada khusus putra. Jangan sampai anak-anak yang putra masuk ke yang putri, Ya, itu berbahaya itu. Jadi ada tulisannya Bu ya, Ya, di sana. ada lengkap Nah, tulisannya. kayak bisa kalian lihat di sana itu untuk khusus wanita ya Bu di sana. Iya, khusus wanita. Nah, nanti untuk menjaga kebersihan juga kita harapkan kerjasamanya Bu Iya, ya untuk harus siswanya. kita saling menjaga kebersihan Iya. lingkungannya, terutama di toiletnya itu. Habis Nah. kita buang air kecil atau gimana, Mm-mm. itu harus. Nah, ini apa nih namanya nih? Nah, di toiletnya tadi juga ada Ada juga, tempat cuci ya. tangannya Bu ya. Ya. Nah, di sekolah kita mungkin sebelum pandemi sudah ada juga Bu Sudah ya. ada, sebelum kita pandemi memang tadi kita siapkan lengkapi, untuk siapkan, kebersihan Bu ya, ya. kebersihan. Jadi di setiap ruangan kelas atau kantor kita siapkan tempat cuci tangan Bu ya. Iya, tempat Tapi cuci tangan. kita sudah siapkan memang dari dulu sebelum musim pandemi ya Bu. Iya, Karena udah. sekolah kita itu sangat sangat menjaga kebersihan ya Iya. Bu ya. Nah, masing-masing kelas nanti disiapkan tempat cuci tangan. Cuci tangannya, habis dia melakukan kegiatan, habis dia main-main, pas istirahat, Iya. dia ke kantin, itu dia langsung cuci tangan dulu, baru masuk kelas. Supaya kita bersih, masuk kelas nyaman, kita di kelas. Kalau udah bersih, nyaman. Tempat cuci tangan ya Bu maksudnya. Nah ini, khusus ini tempat sampah. Ya, Iya, di sana sampah. tempat cuci tangannya ada juga ya Bu ya di Iya, sebelum ada kita juga. masuk ruangan juga di atas juga di gedung atas juga ada tempat cuci tangannya di sana. Nah, di tempat cuci tangan itu kita ada itu tempat pembuangan sampah Bu ya. Jadi kita juga menerapkan di sini kebersihan sekolah ya Bu ya. Iya. Kita juga membedakan antara sampah organik dan non organik ya di sana. Karena nanti kita selalu mengajarkan anak-anak gimana Bu? Mengajarkannya Bu? Kita harus kalau buang Menjaga- sampah di tempatnya, Iya, jangan buang sampah membuang- sembarangan. membuang Untuk sampah. menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sampah dibuang pada tempatnya. Karena kita udah siapkan tempat sampah. Ya, masing- sampah organik, ada sampah anorganik. Yang organik contohnya seperti daun-daunan, Ya. itu kita simpan di tempat organiknya. Yang anorganiknya seperti plastik-plastik supaya tidak tercampur, kita buang ke tempat anorganiknya. Ya. Habis kita buang sampah, kita langsung cuci tangan. Langsung di tempat yang ada cuci tangan di sana. Habis buang sampah, kita langsung cuci tangan. Baru kita melakukan kegiatan yang lainnya. Ya, jadi kita memang benar-benar harus gini ya Bu ya, menekankan pada siswa ya Bu. buang Kebersihan utama itu, sampah. pangkal kesehatan. Ya, ada yang orang bilang ya Bu, kebersihan, kebersihan, pangkal pangkal kesehatan. Bersih itu indah. Ya, jadi di sana nanti ini kan kita baru tampilkan satu Bu ya. Iya. Nanti juga untuk sampah-sampahnya itu di masing-masing kelas itu ada nggak Bu? Di Nasi? masing-masing kelas ada tempat sampah. Setiap kelas ada di depannya tempat sampah. Anak-anak diwajibkan habis makan buanglah sampah pada tempatnya karena udah tersedia di sana. Semua kelas itu udah ada tempat sampahnya. Jadi nggak boleh sembarangan ya Bu ya kalau Nanti kalau ada yang melanggar itu ada ininya ya. Berikutnya Nah ini ruang satpam. Bang Satpam Nah, ya Bu. tempat ini ya. Oh satpamnya di depan pas baru masuk. baru masuk pintu Iya. gerbang Bu ya.
Jadi nanti bagi anak-anak mungkin ada yang membawa sepeda mungkin Bu ya ke sekolah, mungkin yang seputaran sini sekolahnya ada yang membawa sepeda, nanti sepedanya bisa dibawa masuk ya Bu ya. Bisa dibawa Karena masuk kita sepedanya. punya berapa satpam Bu? Kita punya Ibu? Kita punya 2 satpam gitu ya. Ya nanti kita punya 2 satpam saat nanti kita bertemu di musim di musim tatap muka ya Bu, Iya. maaf ya. Jadi nanti Harus lapor dulu ke satpamnya. apa dulu untuk satpamnya. Jadi kalau kalian mau kemana keluar sekolah, kita Keluar juga sekolah, ada saat jam aturannya pelajaran, juga, iya. saat jam pelajaran kan kita Tidak nggak boleh kita sembarangan keluar, itu ada peraturannya. Ada guru piketnya nanti di sana Iya, juga. kalian- Lapor, satpam juga. Kalau terlambat misalnya anak dari seharusnya masuk jam 1 dia lebih masuknya ditutup, tapi dia melapor ke satpam dulu. Ya, itulah fungsinya nanti satpamnya Bu ya. Jadi sekolah kita itu tidak kalau sudah jam 1 sampai jam setengah 6, jadi itu tidak boleh keluar masuk secara bebas Bu ya. Bebas. Sekolah kita Bu ya. Nanti kita ada pintu depan sama pintu belakang. Pintu belakang. Kalau Semua sudah jam itu- 1 itu sudah dikunci Semua ya Bu ya. ditutup, Heeh. pintunya yang di belakang ditutup dikunci, di depan baru dijaga oleh satpamnya. Di belakang juga ada satpamnya. Untuk menghindari Iya. hal-hal yang Karena ini, Bu di ya. depan itu kan tugas satpam itu kan dia menyeberangi Iya. anak-anak kita yang masuk dan yang keluar, jangan sampai ada bahaya. Ya, karena kita juga gini Bu ya, letaknya kan di Iya. tengah-tengah kota dan pastinya sangat ramai Bu ya. Iya. Nanti kalau anak-anak mau pulang kayak gitu, nanti pasti dijaga keamanannya keamanannya. Bu ya. Sama satpam-satpam kita ya Bu nantinya. Dan kalian bawa sepeda itu juga nanti akan dijaga di sekolah ya, sama tugas keamanannya Bu ya. Keamanannya. Oke. Kita nggak boleh pakai sepeda motor. Nggak Sepeda boleh. motornya nggak boleh, Dia Bu, nggak ya. boleh masuk kecuali gurunya. Ini karena kita anak SMP tidak boleh memakai sepeda motor. Belum boleh ya Bu Belum ya. boleh, belum umur. Oke, berikutnya Nah, di ini ada tempat-tempat ibadah ya. Kita di sini di SMP Dharma Praja tempat ibadah itu banyak sekali. Setiap sudut itu ada tempat ibadahnya. Nah, di sini tempat khususnya ibadah yang di- terletak di paling ujung. ya paling ujung ujung sekolah timur kita. ya. Ini Itu- Padmasana Iya. sekolah ya Bu ya. Iya, Bisa Padmasana kalian sekolah. lihat mungkin di sana Padmasananya itu kan kalau kata orang ini buat sembahyang ya Bu Iya, ya di untuk sana ya. sembahyang. Jadi kalau ada acara-acara besar kayak gitu, kayak purnamo, Namo itu ya, kita kan menggunakan pakaian adat Pakaian ya adat. di sekolahnya Bu ya. Jadi kalau acara besar kayak Saraswati kayak gitu ya, Iya. kita akan sembahyang melalui Padmasana nanti ya Iya. nanti di sana. Kalau kalian yang bersekolah nanti yang kebetulan kelasnya di TK, mungkin akan setiap hari bisa Iya. dan saja ya Tapi sembahyang. kalau bisa kita sarankan anak setiap harinya Ya, itu ya. setiap harinya yang penting Bu Rajin ya. sembahyang ya, Ah, setiap ah. harinya itu anak-anak harus sembahyang dia. Sebelum mengikuti pelajaran dia keliling dulu sembahyangnya. Boleh silahkan mengaturkan canang ya Bu bagi yang Iya, beragama mengaturkan Hindu ya di canang sana bagi ya. agama Hindu. Kita di sini bertujuan memohon keselamatan. Supaya di sini Iya, kita juga- lancar menerima pelajaran. Itu tujuannya, supaya kita tenang belajar, mohon ketenangan. Nah, ini Padmasana letaknya di paling ujung timur. Oke. Oke. Ya. Ya, ini Ini Penugun Penugun Karang. Ya, Penugun Karang. Sebelum ke Penugun Karang juga ada di sebelahnya itu. Nanti anak-anak supaya bisa dia bawa canangnya berapa. Pas ada upacara pas purnamanya itu dia harus bisa dia harus bawa canang sekian. Sebelum di Padmasana. Padmasana itu kan ada Belingi Padmasana 1, kemudian ada Ganesanya. Ini Setelah itu paling ke barat ya, paling ada Penugun penunggu Karang. Bisa penunggu dilihat nanti. jalan. Sebelah itu lagi ada belum tadi tampilkan sini ada Penugun Karang. penumbak tukat. Ya, ini Ada khusus untuk tamannya, Penugun gitu dulu. Karangnya Bu ya. Iya. Bisa Ini kalian khusus lihat. Penugun Karangnya sekarang. Kalian bisa lihat di Penugun Karangnya itu, mungkin di sebelahnya bisa dilihat kita di masing-masing pojok sekolah itu ada tempat cuci tangannya Bu ya. Iya, Jadi iya. sebelum sembahyang diharapkan untuk cuci tangan dulu ya Bu, Iya, bisa di sana. cuci tangan dulu. Jadi Penugun Karangnya itu ada dekat kantin ya Bu ya, di dekat sana. kantin, sebelahnya itu kantinnya. Ya, itu untuk Penugun Karangnya. Nanti kalau kalian mau sembahyang di sana silakan. Bagi yang beragama Hindu ya di sana ya. Iya. Silakan ikutnya. Nah, Ini kantin yang Ningsih. ini untuk pertama Bu ya, Ya, baru pas masuk kita baru masuk. Ya, pas masuk kita gerbang, baru Bu, masuk, ya. ya.
ada Ratu Niang Lingsir. Jadi di sana juga Pas sama Bu mau ya. masuk yang bagian agama Hindu, kita pertama ke sana mohon pada beliau supaya dikasih kelancaran dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, yang ada yang di nyaman, sekolah. dilindungi. Ya, ini Ratu Niang pas sudah masuk gerbang sekolah, Ya, pas kita akan langsung dihadapkan dengan pelinggih Ratu Niang. Lingsir. Ya, oke. Ya, Nah, ini lapangan atau halaman sekolah. Silakan Ibu. Ya. Sarana sekolah yang biasa digunakan sebagai tempat berkumpul siswa dalam melakukan kegiatan sekolah seperti upacara bendera, kegiatan olahraga, tempat parkir kendaraan, serta tempat beristirahat yang lainnya. Oke, tiketnya. Nah, ini di sana mungkin sebelumnya kalian sudah pernah melihat tampilan ini ya. Kebetulan juga Ibu yang menjelaskan. Nah, sekarang lebih detailnya di halaman sekolah ini kalian bisa lihat di sana. Di halaman sekolah itu nanti kalian bisa lihat nanti kalau mengikuti upacara ya Bu ya, bisa di sana ya. Tapi nanti kita upacaranya sore ya Bu ya di sana. Di ya. sini ini upacaranya kita kan karena kita ini dua dipakai kedua lembaga instansi SMP SMA SMA-nya yang menaikkan bendera. Jadi kita sore menurunkan penurunan. bendera. Kita dapatnya penurunan bendera ya Bu ya. Biasanya kalau di sini upacaranya di SMP Dharma Praja itu tiap bulan sekali diprogramkan. Ya, kalau ada acara-acara penting Bu ya, seperti kayak 17 Agustus kita melakukan upacara ya Bu ya. Jadi kita melakukan Rutinnya tiap Sabtu kita menurunkan bendera. Iya. Jadi nanti di lapangan ini bisa berbagai macam kegiatan ya Bu ya. Iya. Nanti di sana selain upacara bendera, jadi di upacara bendera juga ada anak-anak nanti bisa berolahraga ya Bu ya. Ya, Di bisa sini. berolahraga di jam ke-67 biasanya anak berolahraga. Iya, di sini juga bisa dilakukan kegiatan olahraga. Olahraga, upacara bendera, tempat bermain juga. bisa ya. Saat istirahat ya Bu ya. Iya. Nanti ada acara bermainnya, boleh apa kegiatan bermain bukan acara Bu ya. Iya, kegiatan kegiatan bermain bermain. nanti sambil kalian istirahat ya. Di samping di sini ada tempat bermain di setiap sudut depan ruangan, depan kelas itu ada juga tempat duduk bermainnya. Oke, berikutnya. Nah, ini lapangan basket ya Bu ya. Iya. Ini masuk ke halamannya juga Bu ya. Ya, halaman Nanti- juga dia. Nanti kalau kalian yang suka main basket mungkin Bu ya, ada Iya. yang mungkin senang olahraga mungkin di sana. Jadi kita nggak kemana-mana lagi latihannya Bu, Kita cukup di langsung sekolah di aja halaman ya. sekolah udah dilengkapi dengan sarana lapangan basket. Juga di sana. Oke, lanjut. Semua sarana prasarana yang ada di sekolah ini merupakan milik bersama. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama demi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang baik. Oke, lanjut. Nah, mungkin dari sarana sekian nanti yang bisa disampaikan sama Ibu ya dan saya. Jadi Ibu harapkan kalian menonton videonya ini sampai terakhir karena nanti di acara terakhir akan ada pengisian absen. Ya. Dan di sana apalagi Bu absennya Pengisian absen, kemudian menjawab pertanyaan. dari narasumbernya ya, Iya. Bu ya, dari Ibu khususnya. Iya. Terus ada link yang nanti akan di-share. Nah, di sana ada linknya. Jadi kalian bisa nanti lewat linknya di sana. Lalu nanti Bu, yang kira-kira yang menjawab paling cepat dan paling benar ada hadiahnya nggak nanti Ada Bu? bonusnya, ada hadiahnya. Ya, nanti silakan kalian untuk menjawabnya bisa lewat linknya tersebut dan nanti akan yang tercepat dan paling benar menjawabnya akan dikasih hadiah Bu ya. Mungkin sekian dulu materinya dari Ibu. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibawakan materi ekstra mungkin dulu ya oleh narasumber Narasumbernya. Mungkin sekian dulu yang kita bisa. Ada lagi Bu tambahannya Bu? Ada lagi, silakan. Betul. Sudah Bu ya. Untuk mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih sudah menonton video ini dan selamat sore semuanya. Om Santi.